Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Airan Lahak dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya ingin menjawab pertanyaan tutor untuk memenuhi tugas 1 tutorial online, yaitu kita harus memilih salah satu organisasi publik yang ada di masyarakat. Kali ini saya akan memilih Kecamatan Meranggen. Dan pertanyaan pertama, mengapa organisasi di Kecamatan Meranggen perlu berubah dan apa yang membuat organisasi tersebut harus berubah? Organisasi masyarakat di Kecamatan Meranggen perlu berubah supaya bisa terus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang juga terus berubah. Misalnya teknologi semakin canggih, masyarakat yang semakin pintar, dan pelayanannya yang ingin cepat dan mudah. Kemudian ada aturan baru dari pemerintah yang harus dipatuhi. Pertanyaan kedua yaitu model diagnosis apa yang cocok untuk organisasi ini. Kalau bagian mana yang harus diperbaiki, model yang cocok yaitu ada 3. Yang pertama, model 6 kotak wishboard. Ini seperti checklist yang melihat 6 hal penting dalam organisasi. Mulai dari tujuan, struktur organisasi, hubungan antar orang, sistem penghargaan, kepemimpinan, sampai cara kerja. Jadi bisa tahu bagian mana yang kurang cocok. Yang kedua yaitu force field analysis. Model ini membantu melihat apa saja yang mendukung dan menghambat perubahan. Jadi bisa lebih fokus untuk menguatkan yang positif dan mengurangi yang menjadi hambatan. Yang nomor 3 yaitu teori sistem terbuka. Ini menjadikan organisasi sebagai sistem yang terus berinteraksi sama lingkungan luar. Jadi perubahan dilakukan dengan melihat input dan proses yang ada agar hasilnya lebih baik. Dengan model-model ini, pemimpin organisasi dapat mengetahui kondisi sekarang dan mengetahui langkah apa yang harus diambil agar berubah. Pertanyaan nomor 3, model pengelolaan perubahan yang paling pas untuk organisasi ini yaitu ada 2. Model perubahan Lewin, yaitu ada 3 tahap. Pertama, membuat orang sadar kalau perubahan itu perlu, yaitu unfreeze. Terus menjalankan perubahan atau change. Dan terakhir, membuat perubahan itu jadi kebiasaan baru atau refreeze. Yang kedua, yaitu model perubahan di 8 langkah Kotter. Ini lebih detail, mulai dari membuat orang merasakan pentingnya perubahan, membuat tim yang solid, membuat visi yang jelas, sampai memastikan perubahan itu berjalan dan bertahan lama. Model-model ini cocok karena melibatkan banyak orang dan prosesnya lebih jelas. Jadi perubahan bisa berjalan lancar dan hasilnya lebih tahan lama. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.